Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan. Pada malam ini kembali Allah pertemukan kita dalam majelis kita, majelis ilmu yang mana kita sangat butuh terhadap cahaya daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan dua sumber ilmu yang jernih yang akan menghilangkan dahaga kehausan kita dari kebodohan dan kejahilan yang akan bisa mengangkat derajat kita di sisinya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar dan semangat untuk mengamalkannya. Kemudian salawat dan salam senantiasa pula kita ucapkan untuk baginda kita alaihi salatu wassalam. Semoga salat dan salam selalu juga tercurahkan untuk keluarga beliau, anak keturunannya dan seluruh para sahabat tanpa terkecuali, dan kepada siapapun yang setia di atas jalannya sampai hari kiamat kelak. Baik, malam ini kita masih dalam pembahasan tentang pentingnya pendidikan anak dalam Islam. Kita awali dengan perhatian para nabi dan rasul di dalam mendidik anak, di dalam memberikan perhatian kepada anak. Kita sudah sebutkan beberapa ayat yang mencerminkan tentang kesungguhan mereka. Yang pertama kemarin kita bahas tentang Nuh alaihi salam. Sudah kita sampaikan kisah beliau di dalam memberikan perhatian kepada anaknya, walaupun pada detik-detik terakhir, menit-menit terakhir, saat ombak tiba menggulung si anak, ayah masih tetap berharap kepada Allah al-hidayah. Ayah masih tetap menginginkan anak masuk ke dalam kapalnya. Tapi sang anak yang tidak beriman kepada Allah dan kepada risalah yang dibawa oleh ayahnya, maka dia tenggelam dalam gulungan ombak yang sangat besar. Poinnya di sini apa? Bahwa Nuh alaihissalam tidak pernah putus asa. Dalam kondisi sulit, dalam kondisi terakhir, dia tetap berharap pada Allah. Masih punya harapan besar. Inilah kisah Nuh alaihissalam. Kemudian yang kedua kita bahas kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam surat Al-Baqarah 124 sudah kita jelaskan bagaimana saat Ibrahim alaihissalam diuji Allah, lalu Ibrahim lulus dengan ujian yang excellent, maka kemudian Allah memberikan kepadanya hadiah. Apa hadiah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim? Untuk dijadikan sebagai pemimpin, sebagai pemimpin.
qala inni ja'iluka linnasi imama. Tapi Ibrahim alaihissalam dia menginginkan kepemimpinan untuk tidak hanya pada dirinya saja, tetapi dia minta kepada Allah, qala wa min dzurriyyati, jadikan juga anak keturunan saya pemimpin. Ini bukti Ibrahim memberikan perhatian untuk anak. Dia tidak ingin menjadi orang hebat sendiri. Dia tidak ingin mendapatkan kemuliaan sendiri, tapi dia minta kepada Allah agar anaknya pun dimuliakan atau diangkat menjadi para pemimpin. Naam. Qala la yanalu ahdil zalimin. Maka Allah memberikan jawaban, yang tidak mendapatkan kepemimpinan itu adalah yang zalim di antara keturunannya. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita tahu dalam sejarah dari kedua istri beliau, Sarah dan Hajar, masing-masing mendapatkan keturunan. Dari Hajar lahirlah Ismail alaihissalam, dan darinya pula nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi pemimpin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dari Sarah lahir siapa? Ishaq, seorang nabi. Dari Ishaq lahir siapa? Yaqub, seorang nabi. Dari Yaqub lahir Yusuf alaihissalam. Ini bukti Allah mengijabah doa Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu adalah buah dari perhatian seorang ayah kepada anak. Taib. Kemudian di antara pelajaran bisa kita ambil adalah, kalau kita minta kepada Allah tentang kebesaran, minta juga untuk anak-anak kita. Ketika kita memohon kepada Allah dengan sebuah permintaan, mintakan juga sekalian untuk Kenapa demikian ikhwafillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathu da'watin mustajabat la syakka fihinna." 3 doa yang tidak ditolak Allah azza wajalla. Doanya mustajab. Yang pertama doa siapa? Da'watul walid. Doanya orang tua. Al-walid di sini masuk ibunya dan ayahnya sekaligus. Yang kedua siapa? Da'watu al-musafir. Doa orang musafir mustajab. Makanya ada orang yang safar, baik itu safar umrah atau safar haji atau safar kemana saja, pesan yang paling utama kita minta apa? Jangan lupakan kami dalam doamu. Yang sering kita minta apa? Jangan lupa oleh-oleh. Oleh-oleh yang terbaik yang diberikan oleh musafir ke kita adalah doa. Karena doanya mustajab. Dan yang ketiga adalah da'watu al-mazlum. Doa orang yang terzalimi itu mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kisah Nabi Ibrahim ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa dia sangat perhatian kepada anak-anaknya, sehingga dia minta kepemimpinan juga agar Allah berikan kepada keturunannya. Naam. Ayat yang berikutnya kemudian surah Al-Baqarah 127-128 masih dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam kebaikan, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ibrahim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismailu. Ketika Allah Azza wa Jalla merintahkan kepada Ibrahim untuk memperbaiki, meninggikan Ka'bah, maka Ibrahim tidak sendiri. Di dalam kebaikan ini Ibrahim tidak sendiri, tetapi melibatkan putra beliau Ismail alaihissalam. Ini adalah perhatian, dan di antara pendidikan yang mesti kita berikan kepada anak kita adalah melibatkan anak kita di dalam berbagai macam kebaikan-kebaikan. Jadi kalau ada misalnya kegiatan sosial, atau misalnya memberikan bantuan kepada tetangga, kepada saudara-saudara, kepada masyarakat secara umum, momen yang paling berharga untuk kita libatkan siapa? Anak kita. Itu pelajaran mahal. Dia akan mendapatkan contoh keteladanan dari ayahnya. Maka di sini ikhwafillah, Ibrahim tidak sendiri.
tetapi dia libatkan anaknya Ismail alaihissalam. Lalu setelah mereka selesai melakukan meninggikan Ka'bah, maka mereka mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini juga pelajaran bahwa pekerjaan bisa kita selesaikan, ibadah bisa kita kerjakan, tapi di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari doa ini bahwa anak-anak kita ajari mereka agar selalu berdoa kepada Allah. Ajari mereka setelah melakukan kebaikan, nak minta kepada Allah agar Allah terima ibadah kita, agar Allah terima kebaikan kita. Ini nilai-nilai yang subhanallah, mesti kita ajarkan kepada anak kita. Maka kaitkan dirinya kepada Allah dengan meminta Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Yang mengerjakan siapa? Nabi Ibrahim. Atas perintah siapa? Atas perintah siapa? Allah. Gelar Nabi Ibrahim apa? Abul Anbiya, atau disebut juga dengan kekasih Allah. Siapa? Khalilur Rahman atau Khalilullah. Bayangkan, yang mengerjakannya kekasih Allah atas perintah yang maha kasih Allah. Tapi setelah dia melakukan kebaikan itu, tetap dia mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini subhanallah. Maka ini pelajaran mahal dalam pendidikan anak kita, agar kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mereka berdua mengatakan Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang menyerahkan diri kepadamu, ya Allah. Ini pelajaran mahal dari kalimat Ibrahim ini, bahwa kita diajarkan agar menjadi seorang ayah, menjadi seorang anak yang berserah diri seutuhnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Begitu juga nanti dengan anak keturunan kami, umat yang beriman, berserah diri kepadamu. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan dari ayat ini pula lah para ulama menyimpulkan wa arina manasikana ay allimna ala wajhil ira'ah wal musyahadah liyakuna ablaq. Bahwa Nabi Ibrahim pun meminta agar diajarkan cara ibadah. Ibrahim telah mengajarkan bahwa ibadah itu tidak boleh sembarangan. Ibadah itu tidak boleh kita lakukan asal-asalan. Baik menurut selera. Ibrahim telah mengajarkan kita dengan Ismail alaihissalam. Wa arina manasikana, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tentu di sini apa dah? Maksud daripada manasik di sini adalah a'malul haji kulliha. Bagaimana tata cara haji yang benar. Makanya ada dua Pak di dalam ibadah haji ini. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum. Betul-betul Nabi berpesan. Ada dua ibadah yang Nabi berpesan secara khusus. Khudhu anni manasikakum. Ambil dari saya tata cara ibadah haji kalian. Ambil contoh Nabi bagaimana cara pelaksanaan haji yang benar. Yang kedua tentang salat. Apa kata Nabi SAW? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Bayangkan, ini ibadah agung, ibadah yang sangat luar biasa. Nabi menekankan, walaupun secara umum seluruh ibadah mesti mengikut contoh, tetapi ada dua penekanan dalam dua ibadah ini ditekankan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, bisa jadi makna wa arina manasikana ayakunal murad huwa ammu min dzalik. Dalam seluruh manasik, dalam seluruh ibadah, ajarkan kami, tunjukkan kami. Begitulah Ibrahim alaihissalam. Maka sampaikan nasihat ini kepada anak kita, ikhwafillah.
Sebagaimana Ibrahim mengajak Ismail alaihissalam. Yang pertama, melibatkan anak kita di dalam kebaikan, libatkan mereka dalam amal saleh. Yang kedua, ajarkan anak kita agar selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ajarkan kepada anak kita agar menjadi hamba Allah yang berserah diri kepadanya. Ajarkan yang keempat, ajarkan kepada anak kita agar belajar tentang tata cara ibadah yang benar. Nah, ini pelajarannya. Ya. Wa arina manasikana, sebuah pelajaran agar kita mencontoh bagaimana ibadah. Ibrahim saja meminta agar diajarkan bagaimana tata cara ibadah di dalam pelaksanaannya. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami karena sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha penyayang. Ikhwan fillah rahimakumullah. Lalu pada ayat berikutnya di dalam surat Al-Baqarah 131 dan 132. Di sini masih dalam kisah Ibrahim alaihissalam. Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah tatkala Allah tabaraka wa taala berkata kepadanya, aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Di sini Allah tabaraka wa taala menyuruh untuk aslim, berserah diri kepadanya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qala aslamtu li rabbil alamin ikhlasan wa tauhidan wa mahabbah. Kata Ibrahim alaihissalam, aku serahkan seluruhnya ikhlas karena engkau. Aku serahkan seluruhnya ibadahku dalam rangka mentauhidkan engkau. Aku berikan cintaku kepada engkau. Wa inabatan fakana at-tauhidu lillahi na'tuhu. Ikhwafillah rahimakumullah. Lalu kemudian beliau memberi wasiat-wasiat. Terkenal Ibrahim ini dengan wasiatnya. Apa wasiat Ibrahim? Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Catat wasiat Ibrahim ini, sampaikan ke anak kita. Apa wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam? Wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian. Agama apa? Islam. Dudukkan anak kita, Pak. Dudukkan mereka, sampaikan Allah telah pilihkan agama ini untuk kita. Allah telah ridai agama ini. Maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan kalimat ini mesti kita sampaikan. Nah, saat kamu hidup nanti di masamu, mungkin ayah sudah tidak ada lagi. Mungkin ibu juga tidak ada lagi. Kalian akan hidup masing-masing dengan keluarga kalian. Kalian akan sibuk dengan kehidupan kalian. Tantangan zaman akan semakin berat. Hidup di akhir zaman bukan semakin ringan. Nabi mengatakan orang hidup di akhir zaman beragama ini seperti orang memegang bara api. Pegang, nak. Jangan kau lepaskan. Walaupun tantangan pada saat itu harus meninggal dunia, tapi kamu tetap dalam keadaan Islam, nggak masalah. Bayangkan. Sampaikan kalimat itu kepada anak-anak kita, Pak. Agar mentalnya itu kuat. Agar nasihat itu bisa masuk ke dalam dirinya. Ada yang disampaikan oleh ayahnya. Terkadang subhanallah, ini yang tidak ada dalam kalimat-kalimat orang tua hari ini. Tidak ada nasihat ini. Dan nasihat ini pun tidak bukan terbatas untuk anak-anak kita, Pak. Tapi kalau posisinya kita sudah sebagai kakek atau nenek misalnya hari ini, sudah sampaikan kalimat Ibrahim ini kepada cucu kita. Sampaikan kepada anak-anak kita. Jangan engkau meninggal, nak, kecuali dalam keadaan muslim. Seberat apapun,
Jangan pernah engkau jual agama ini dengan harga yang murah. Jangan pernah engkau tukar agama ini dengan nilai yang rendah. Biarkan tetap engkau Islam berada di atas tauhid, karena itu adalah kunci keselamatanmu. Ini kalimat yang mesti kita sampaikan ke anak-anak kita. Sampaikan pesan Nabi Ibrahim ini. Pesan dia kepada anaknya, terus kita lanjutkan pesan Nabi Ibrahim kepada anak-anak kita. Jelas? Posisi kita sebagai orang tua, sampaikan kepada anak kita. Posisi kita sebagai kakek, sampaikan ke cucu kita. Posisi kita sebagai pendidik, sebagai guru, sampaikan kepada murid-murid kita. Ya fala tamutunna illa wa antum muslimun. Inilah pelajaran yang mahal dalam pendidikan anak. Bagaimana kalimat-kalimat itu ya menjadi mata rantai kekuatan yang mengokohkan ya setiap jiwa-jiwa yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu ikhwafillah rahimakumullah. Di sini ya dijelaskan di mana ya bani ya inna Allah astafa lakumuddin ikhtarahu wa takhayyarahu lakum rahmatan bikum wa ihsanan ilaikum. Allah Ta'ala pilihkan agama ini untuk kalian, maka sampaikan dan jaga agama ini dengan baik. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam dan keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena orang akan dibangkitkan Allah Azza wa Jalla sesuai dengan bagaimana dia meninggal dunianya. Ya, mudah-mudahan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu berserah diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kita lanjutkan. Masih dalam kisah Nabi Ibrahim. Ini kisah Nabi Ibrahim sangat banyak. Ya, tentang perhatian terhadap anak yang selalu bersamai. Hebatnya Ibrahim alaihissalam, walaupun dia tinggal di mana? Tinggal di Palestina, dan Ismail tinggal di mana? Di Mekah. Jarak yang tidak sederhana, jarak yang jauh. Ya. Tapi kemudian kedekatan terbangun. Tapi kemudian antara sang anak dengan ayah ya sangat luar biasa. Emosionalnya terbangun. Ini ayah dan anak serumah, ya kan? Hidup tak pernah berpisah. Tapi seakan-akan ya hati dan ya jiwanya tidak pernah bersama. Hanya fisik yang satu atap, serumah dengan orang tua, tapi hati tak pernah sama. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan dalam surat Ibrahim ayat 35 sampai 36. Ya. Masih dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan wa idz qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada amina. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, ketika dia sampai di kota Mekah, lalu kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan negeri ini aman. Maksud negeri ini adalah kota Mekah. Ya. Yang pertama yang diminta oleh Nabi Ibrahim ini dalam pendidikan anak ya. Yang diminta oleh Nabi Ibrahim di mana tempat tinggal yang ditempati oleh anaknya aman. Pastikan, Pak. Tempat kita tinggal, tempat kita hidup bersama keluarga kita, maka yang pertama kita minta adalah tempat itu aman. Kita lihat, dan ini adalah cara kita dalam mendidik anak kita. Karena akan sangat berbahaya ketika tempat tinggal kita dan tempat tinggal anak-anak kita dan besar di situ kalau tidak aman. Aman dari sisi akidah, aman dari sisi muamalah, aman dari sisi pergaulan. Ya, kalau bisa tinggal dengan teman-teman yang memang punya semangat di dalam belajar menuntut ilmu, semangat di dalam menjalankan syariat Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang jujur dalam muamalah, kemudian anak-anak yang terkondisikan, ya, anak-anak yang memang masing-masing orang tua peduli. Bukan anak-anak yang besar di jalan, bukan anak-anak yang besar di pasar, yang tidak tahu dengan etika dan adab, tidak tahu dengan
bagaimana sesungguhnya Islam ini, maka itu akan sangat berpengaruh kepada anak kita. Ini kaidah yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika tiba di kota Mekah. Yang diminta oleh Nabi Ibrahim apa? Agar Allah jadikan tempat ya di mana tinggalnya anak beliau dan istrinya adalah kota yang aman. Alhamdulillah, berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam sampai hari ini kota Mekah aman. Aman orang tinggal di sana. Ya, orang tinggal di sana sampai hari ini. Ya subhanallah, ini berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, di antara bentuk perhatian Ibrahim kepada anak, minta kepada Allah agar tempat yang ditempati oleh anak aman. Yang kedua, di antara bentuk perhatian Ibrahim kepada anaknya Ismail alaihissalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan saya dan anak keturunan saya dari menyembah berhala. Jadi kalau dalam meminta permohonan kita kepada Allah, di dalam meminta perlindungan, salah satunya adalah perlindungan agar kita dan anak kita jauh dari berhala, dari kesyirikan. Bukankah ini bentuk perhatian para anbiya, di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam? Ini adab di dalam meminta. Ya, kalau kita lihat runut daripada satu persatu permintaan Nabi Ibrahim ini, pertama yang diminta adalah negeri aman, yang kedua adalah Allah jauhkan dia dari kesyirikan. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Rabbi, kenapa dia minta? Innahunna adlalna katsiran minan nas. Kenapa dia minta? Agar Allah jauhkan dia dan anak keturunan dari berhala. Karena sesungguhnya berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan manusia. Ya. Ya, kalau dulu jelas berhalanya. Kalau mungkin hari ini ya tetap ada berhala, tapi ada berhala dalam bentuk lain. Hati-hati di dalam perkembangan hari ini. Perkembangan teknologi. Ya, di dalam handphone, gadget anak-anak kita banyak yang namanya permainan games. Banyak yang namanya ya permainan-permainan yang barangkali itu ada nilai-nilai kesyirikan. Ada di antara kawan-kawan yang menceritakan ada bentuk game itu. Ya, dia sebagai seorang katanya ya pendekar dan tidak akan bisa berhasil menembak lawan kecuali dia sujud kepada berhala. Gimana nama itu? Tidak ada yang tahu? Pak apa nah? Ya PUBG. Saya tidak tahu juga dan saya diceritakan begitu. Anak-anak itu asik, katanya begitu. Dia kalau sujud dulu sebelum menembak pasti tembakannya situ. Ini bahaya, Pak. Kalau tidak dibentengi anak-anak kita dengan akidah, itu ujung-ujungnya akan menjadi hal yang biasa nanti. Ya kan? Ujung-ujungnya akan menjadi hal yang biasa. Nabi Ibrahim saja telah mengatakan sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Ya. Faman tabi'ani fa innahu minni. Yang mengikuti aku maka sungguh dari golonganku. Ai ala ma ji'tu bihi minat tauhid wal ikhlas lillahi rabbil alamin. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ai barang siapa yang mendurhakaiku, kata Ibrahim alaihissalam, maka sungguh engkau maha pengampun dan maha penyayang. Ikhwafillah rahimakumullah. Bentuk perhatian Nabi Ibrahim ini adalah memperhatikan tempat tinggal, ya, kemudian memperhatikan agar selamat dari kesyirikan. Ya, ini juga diminta kepada Allah Azza wa Jalla karena ini yang paling berbahaya. Karena kesyirikan itu akan menggugurkan amal-amal dan dosa dan amal-amal kebaikan kita. Kesyirikan itu dosa yang tidak akan diampunkan Allah kalau dia tidak bertaubat kepadanya. Taib ikhwafillah rahimakumullah. Kita lanjutkan tentang kisah Nabi Ibrahim ini pada ayat ke-37 dan 40. Lanjutan dari ayat ini, Rabbana, kata beliau, inni askantu min dzurriyyati.
wahai Rabb kami, aku tempatkan keluargaku biwadin, di sebuah lembah, ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram, pada sebuah lembah yang tidak ada tanaman, tidak menarik untuk dihuni di sana, ya kan? Tapi ada satu keistimewaannya. Kalau di sini kan belum banyak rumah nih. Ini apa? Kepelingan. Ya. Tapi ada keistimewaan tinggal di sini. Apa dia? Nah, dekat masjid. Sesuai dengan konsep Nabi Ibrahim. Dia katakan, ya Allah, aku tempatkan anakku di sebuah tempat yang tidak ada tanaman. Tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Apalagi tanda-tanda peradaban. Pembangunan tidak ada. Yang ada hanyalah lembah yang kosong. Tapi punya kelebihan. Inda baitikal muharram. Tapi dia dekat dengan rumahmu. Ini konsep juga di dalam pendidikan anak kita. Ya, menempatkan mereka atau memilih tempat tinggal untuk kita dan anak kita dekat dengan rumah Allah. Jelas ya? Jadikan pilihan untuk tinggal, ya, baik itu membangun rumah pribadi atau kita membeli rumah di perumahan atau membeli sebidang tanah yang akan kita bangun nanti di sana, atau kita kontraklah rumah dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu konsep pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena biasanya kalau dekat rumah kita dengan rumah Allah, insya Allah, ya, sakit-sakit sikit kita masih tetap ke masjid, gitu kan? Hujan-hujan gerimis itu masih tidak ada halangan untuk ke masjid. Tapi coba kalau rumah kita azan sayup-sayup kedengaran, hujan lagi. Dua alasan, ya kan? Tambah lo pilih seketik kan, batuk-batuk, kan? Semakin hanyut. Tapi kalau diri kita dekat dengan rumah Allah, insya Allah hidup kita terasa nyaman, ya kan? Hari-harinya ya kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, nampak orang ramai datang ke rumah Allah. Ini adalah konsep pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kalau anak-anak kita, Pak, ya ini kita yang tinggal ini. Kalau anak-anak kita mereka sudah kuliah misalnya ke Jawa atau kemana, pesankan, nak, cari kosmu dekat dengan masjid. Cari kosmu dekat dengan masjid. Jangan cari kos yang jauh-jauh dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Perlu kita lihat di mana kosnya anak kita atau cucu kita. Tanya, di mana kamu kos? Berapa jarak kosmu dengan rumah Allah Subhanahu wa taala? Biar kita tahu, Pak, anak kita ini hidupnya nggak boleh jauh dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin keluarga ini akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangganya, sementara rumahnya itu jauh dari rumah Allah? Tidak tersambung antara rumah seorang muslim dengan rumah Allah. Keberkahan apa yang ingin didapat? Ketenangan apa yang akan dirasakan? Kebahagiaan apa yang akan hadir di rumah tangga muslim jika rumah dia dengan rumah Allah terputus hubungannya? Gak mungkin, Pak. Maka muslim yang baik rumahnya selalu tersambung dengan rumah Allah. Para penghuni-penghuni di rumah itu selalu dekat hatinya dengan Allah. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, salah satu golongan dari 7 golongan yang mendapatkan perlindungan adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hati orang yang selalu terpaut dengan rumah Allah. Itu yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak. Pada hari tidak ada naungan sedikit pun. Ini untuk anak-anak kita yang mereka mungkin kuliah di luar daerah, ya, mereka harus mencari kos. Atau ada di antar ikhwah ini misalnya yang memang bergerak dalam bidang properti misalnya. Ketika ada pengembangan untuk usaha properti perumahan, maka jadikan
masjid itu sebagai sentral. Ada pengusaha perumahan sini? Ada? Ya, kalau ada, perhatikan. Jadikan masjid sebagai sentral. Yang ada hari ini apa? Masjid di lokasi yang terbuang, di sudut. Rugi kalau itu dijadikan sebagai kaplingan atau dijadikan, ya enggak. Berhitung kita bukan hanya sekadar di dunia, ya kan? Coba lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika dia ya berada di kota Madinah, dibangunlah Masjid Nabawi sebagai sentral peradaban umat. Lalu orang akan mengikut di sekelilingnya. Begitu. Jika ada 1 hektar atau 2 hektar tanah untuk dikembangkan, buat gambar di tengah-tengah. Yang paling sentral itu adalah untuk masjid. Baru kita buat di sekelilingnya kaplingan rumah atau kita bangunkan rumah untuk nasabah kita. Bukan di ujung-ujung kaplingan atau bukan di tanah yang tidak bagus. Ya. Kalau ini masih pola berpikir, maka ya berarti masih berhitung-hitung dunianya masih tinggi. Azan. Kita dengarkan azan dulu ya. Ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Salatu wa ba'athu innaka la
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan tempat keluarganya di Mekah itu, Ismail dan ibunya Hajar, adalah inda baitikal muharram, dekat dengan rumah Allah Azza wa Jalla. Tujuannya cuma satu, liyuqimus shalah, agar apa? Bisa mendirikan salat. Tujuannya satu. Ya, agar Allah jadikan anaknya orang-orang yang bertauhid. Allah jadikan anak-anaknya orang-orang yang mendirikan salat. Kenapa Ibrahim menyebutkan salat? Karena memang salat adalah min afdalil ibadat al-badaniyah. Ya. Adalah ibadah yang paling agung, yang paling mulia dalam ibadah badan. Baliya ummu al-ibadat, induknya ibadah salat. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Perbedaan kita dengan orang yang tidak beriman ada pada salat kita. Dan salat adalah amal yang akan pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, ikhwah fillah. Jadi konsep Nabi Ibrahim alaihissalam membangun rumah atau menempatkan keluarganya dekat rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran mahal untuk kita. Ya, pelajaran mahal untuk kita. Walaupun desa itu baru dikembangkan, masjidnya sudah ada, enggak apa-apa. Belum banyak orang, enggak ada masalah. Yang penting rumah kita dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Makanya sekali lagi saya ulang sini bahwa kalau ada di antara ikhwah yang punya usaha dalam pengembangan perumahan, maka jadikan nilainya adalah masjid. Biasanya orang kalau jual properti, apa yang menjadi nilainya? Pertama, dekat dengan jalan besar. Yang kedua, dekat dengan pasar. Yang ketiga, sekolah, ya. Atau dekat dengan mall. Atau dekat dengan bandara. Kan kemana-mana kan gitu kan. Tapi subhanallah, kenapa tidak ada di dalam nilainya itu adalah akan dibangun masjid yang menjadi sentral kegiatan kaum muslimin yang tinggal di sini? Bukankah Islam menyuruh kita bahwa masjid menjadikan sentral kehidupan kita? Dan masjid merupakan khairul biqa'i fil ardi, sebaik-baik tempat di muka bumi. Ini menandakan kenapa orang selalu menjadikan nilai pasarnya itu nilai dari usahanya itu pasar, karena memang kita ini ya masih menjadi budaknya dunia. Orang menjadi tertarik kalau dekat dengan mall, dekat dengan pasar. Ya, kita ini generasi yang disuruh Allah untuk dekat dengan masjid, bukan dekat dengan pasar. Jelas itu ya? Maka sekali lagi kita mesti, ya, jika ada ikhwah yang punya usaha seperti ini, dimanapun berada yang mendengarkan kajian kita, maka ambillah pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim ini, agar kita bisa berbuat dan punya nilai bahwa yang kita kerjakan itu adalah nilai dakwah, bukan hanya sekadar nilai untuk mendapatkan uang semata. Taib. Lalu Ibrahim mengatakan faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Yang kemudian Nabi Ibrahim meminta agar negeri ini dijadikan negeri yang dicintai oleh orang. Benar apa tidak? Sampai hari ini, siapa yang tidak rindu dengan Mekah? Semua kita merindukan untuk berangkat ke sana. Walaupun dia sudah berkali-kali datang ke sana. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu setelah itu warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Barulah terakhir Nabi Ibrahim meminta agar Allah berikan kepada keturunannya adalah rezeki. Ini juga adab di dalam berdoa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Coba kita runut. Tadi Nabi Ibrahim pertama yang dimintanya apa? Agar dijadikan negerinya Yang kedua, dijauhkan dari kesyirikan. Yang ketiga apa? Ditempatkan anaknya di tempat yang dekat dengan rumah Allah. Ya, yang keempat apa? Dijadikan hati ya orang rindu ke Ka'bah atau ke kota Mekah ini, ke masjid ya. Jadi rindu ya untuk tinggal di sana. Ya, lalu kemudian
yang barulah yang terakhir, barulah minta rezeki. Warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Kalau kita runut pula dengan permintaan kita kepada Allah, yang sering di depan apa? Minta rezeki yang lapang. Ya kan? Contohlah Nabi Ibrahim dalam berdoa. Ya kan? Kalau orang sudah bertakwa, Pak, kalau orang sudah beriman kepada Allah, jauh dari kesyirikan, ya, insya Allah Allah akan berikan ya rezeki kita masing-masing. Allah akan berikan kepada kita ya rezeki kita, dan tujuan rezeki pun disebutkan oleh Nabi Ibrahim, la'allahum yashkurun, agar mereka menjadi orang yang bersyukur, tidak menjadi orang yang kufur, yang tahu diri tentang nikmat Allah ini untuk apa. Bayangkan ya, nilai-nilai pelajaran yang luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tanamkan ya kalimat-kalimat ini kepada mereka. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berkata, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Ibrahim mengaku bahwa Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi, apa yang nampak. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla di muka bumi dan di langit. Lalu Ibrahim memberikan sebuah pujian kepada Allah, Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah, kata Ibrahim alaihissalam, yang telah mengaruniakan kepadaku di saat usia tua. Karena Ibrahim itu ya pertama menikah, istrinya siapa? Sarah. Sarah enggak punya anak, lambat punya anak. Akhirnya ketika mereka pulang pergi ke Mesir, dihadiahkanlah seorang budak yang bernama Hajar. Sarah ya, melihat Hajar ini baik, melihat Hajar ini taat, melihat Hajar ini ya budak yang baik, maka Ibrahim pengen punya anak, tapi Sarah tidak, belum diizinkan memberikan anak. Maka Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi siapa? Menikahi Hajar. Maka dinikahilah Hajar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak lama kemudian Hajar hamil. Ya, kecemburuan mulai muncul di hati seorang wanita yang bernama Sarah. Lalu kemudian disitulah terjadi ya nazar dari dia untuk memberikan hukuman. Maka Nabi mengatakan, Ibrahim mengatakan, jangan engkau cambuk dia, tapi lubangilah telinga Hajar, ya, kemudian dilubangi, dan setelah itu dikasih anting. Wanita kalau punya anting semakin apa dia? Semakin cantik, semakin cemburulah Sarah kepadanya. Lalu kemudian terjadilah perintah Allah untuk memindahkan ya Hajar ke kota Mekah. Ya, singkat cerita begitu ya, ikhwafillah rahimakumullah. Dan Sarah sendiri memang adalah wanita yang bukan wanita biasa, wanita yang sangat cantik. Bahkan disebutkan oleh para ulama tafsir, kecantikan Sarah separuh bumi ini. Wah. Nah, separuhnya lagi dibagi seluruh wanita dunia, ya subhanallah ya. Makanya kalau Nabi Yusuf alaihissalam ketampanannya itu bukan biasa, maka wajar karena ada neneknya yang betul-betul cantik gitu kan. Ya, betul-betul cantik sehingga apa? Turunlah kepada cucunya. Ya. Maka kata orang ya, kalau ingin memperbaiki keturunan maka cai yang kok dapet begitu kan? Baik. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka Ismail ya Ibrahim mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada saya anak Ismail dan Ishak. Maka Ismail lebih tua daripada Ishak. Ya, inna rabbi lasami'ud du'a, maka sesungguhnya Rabbku maha mendengarkan doa. Maka ikhwafillah rahimakumullah, doa ini adalah luar biasa, dan ini senjata kita. Ini adalah kekuatan orang tua kepada anak-anaknya, adalah doa ini. Ya, maka jangan kita sedikit berdoa, enggak boleh, harus banyak berdoa. Gunakan kesempatan, gunakan setiap keadaan, di waktu-waktu yang mustajab, di dalam sujud kita, di dalam keheningan malam,
di dalam kondisi-kondisi di mana kita berada di tempat-tempat multazam yang mustajab berdoa, doakan anak-anak kita, Pak. Doakan anak-anak kita. Ya, maka ini dalam kisah doa ini sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Seperti doa-doa Nabi Ibrahim ini, Rabbi habli minas salihin, ya kan? Ya Allah, berikan kepadaku keturunan ya yang saleh, keturunan yang baik. Kita minta bukan sekadar keturunan. Kita minta kepada Allah keturunan yang saleh. Ya, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla generasi-generasi yang menjadi generasi yang menyejukkan pandangan mata kita. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kita masih lanjutkan dalam kisah Nabi Ibrahim ini. Dalam surat Ibrahim ayat 40-41 lagi ya. 40-41 kata Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas salah. Wahai Rabbku, kata Ibrahim, jadikan aku orang yang mendirikan salat. Lalu Ibrahim katakan demikian, selesai? Tidak. Wa min zurriyati. Bayangkan ya. Tidak ada penggalan doa dari doa Nabi Ibrahim kecuali di situ disertai doa untuk anak-anaknya dan keturunannya. Bayangkan ya. Ini pelajaran bagaimana perhatian Ibrahim kepada anak. Ya. Wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang-orang mendirikan salat dan anak keturunanku terimalah doa kami. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya subhanallah. Ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian di antara doa Nabi Ibrahim juga dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai 101. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku keturunan yang saleh. Ya, keturunan yang saleh. Pernah saya sampaikan kisah Syekh Abdul Razak, bukan di sini, belum ya? Yang beliau dalam potongan videonya itu menangis menceritakan kisah ini. Di mana ada seorang laki-laki berada di multazam, menangis kepada Allah dan meminta. Ya, dalam isi permintaannya itu adalah, ya Allah, karuniakan kepadaku anak. Menangis sejadi-jadinya. Sehingga tangisan itu ya menarik perhatian salah seorang askari di sana. Akhirnya orang itu bubar, pergi. Setelah 17 tahun kemudian, kembali laki-laki tadi berdoa kepada Allah di tempat yang sama dengan tangisan seperti dulu tangisan yang pertama. Tapi permintaannya berbeda. Kalau yang pertama, di saat dia menangis pertama kali minta, ya Allah, berikan kepadaku keturunan anak. Tapi permintaan yang kedua di saat itu, ya, dia mengatakan, ya Allah, matikan semua anak saya. Bayangkan. Suara, tangisan dan ucapan itu menarik perhatian askari tadi. Langsung ditarik sama dia orang tersebut. Wahai fulan, kata askari itu, bukankah engkau dulu 15 tahun atau 17 tahun yang lewat engkau berdiri di sini dan engkau mengatakan, ya Allah, berikan kepadaku anak? Kata dia, iya. Kenapa hari ini engkau berdoa agar Allah matikan semua anakmu? Wahai fulan, kata askari, engkau telah zalim kepada anakmu. Karena engkau minta saat itu, minta anak, Allah beri anak. Kenapa engkau tidak minta kepada Allah anak yang saleh? Pasti Allah berikan kepada kamu anak yang saleh. Sekarang kata dia, berdiri kamu di situ, saya tarik kamu, saya jaga kamu, berdiri kamu di situ, doa kepada Allah, nangis seperti kamu menangis tadi. Minta kepada Allah agar Allah perbaiki anakmu. Agar Allah berikan petunjuk kepada anakmu. Ditariknya, diletakkan di tempat multazam itu. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, ya Allah, mahdi quluba auladi. Ya Allah, berikan petunjuk pada anak-anak saya. Setelah itu dia pergi. Lalu kemudian setahun berikutnya dia berdiri di situ bersama anak laki-lakinya.
Dan kemudian dia menyapa askari tersebut. Dia minta untuk menceritakan bagaimana perubahan anaknya. Kata dia, wah sesungguhnya saat ayah saya berdoa, di saat itu saya dalam kondisi yang tidak baik. Barang-barang haram ada di tangannya. Tapi ketika doa itu diucapkan oleh ayahnya, tergerak hati anak itu untuk berwudu, kemudian dia salat. Dan mulai saat itulah anak ini menjadi anak yang sadar dengan dirinya, kemudian Allah berikan hidayah kepadanya. Bayangkan Pak, itu pentingnya doa agar Allah berikan kepada anak kita anak-anak yang saleh. Kekuatan doa luar biasa. Kekuatan doa sangat luar biasa. Dikatakan, Fudail ibn Iyad, dia punya anak Ali. Harapan dia menjadi anak yang wara, yang beribadah, yang bertakwa kepada Allah. Tapi Ali ini ternyata tidak sesuai dengan harapannya. Maka dia berdoa kepada Allah, Allahumma inni qad ijtahadtu fi an uaddiba aliyan. Ya Allah, aku telah bersungguh-sungguh mendidik anak saya Ali. Fa inni la aqdir. Saya tidak mampu lagi untuk mendidiknya. Fa addibhu antali, maka ya Allah didiklah dia untukku. Bayangkan, ini kalimat yang luar biasa. Ini kalau ada di antara kita yang mendapatkan anak-anak yang sulit diatur, doakan seperti doa yang telah diucapkan oleh beliau ini. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwafillah rahimakumullah, Ibrahim mengatakan dalam doanya, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku, karuniakanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Allah katakan, fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu kami kabari Ibrahim dengan kabar gembira dengan seorang anak yang santun, yaitu Ismail alaihissalam. Fa innahu dzakara ba'dahu al-bisyara bi Ishaq. Lalu kemudian setelah itu Allah berikan kepadanya kabar gembira yang kedua, yaitu Ishaq alaihissalam. Fabasyarnahu bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaqub. Ya subhanallah, kesabaran yang panjang berbuah manis oleh Ibrahim alaihissalam. Berbuah manis dengan kesabaran dan perjuangan, dengan doa yang tidak pernah putus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, betapa pelajaran yang sangat indah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dalam pendidikan anak-anak kita. Baik dari sisi perhatian dari sisi akidah, perhatian dari sisi tempat tinggal, perhatian dari sisi doa, perhatian dari sisi apa? Dari sisi semangat untuk di dalam melaksanakan salat, kemudian perhatian di dalam mengajak dia dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran-pelajaran mahal yang bisa kita petik dan bisa kita ambil dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah paparkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dan kemudian ikhwafillah rahimakumullah, kita tutup kisah ini, pembahasan ini dengan satu ayat dari pembahasan Nabi Ismail alaihissalam di dalam surat Maryam ayat 54 dan 55. Ini karena Ismail terkait dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Inilah Nabi Ismail alaihissalam yang mana dia ini adalah shadiqal wa'di. Orang-orang memang termasuk orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik. Wa kana nabiyyan wa kana rasulan nabiyya. Tidaklah dia berjanji kecuali dia akan tepati. Itulah Nabi Ismail alaihissalam. Tidaklah dia berjanji kecuali dia akan tepati. Di antara sifat Nabi Ismail, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyah. Dan di antara semangat Ismail adalah semangat menyuruh keluarganya untuk wajar Pak, karena siapa bapaknya? Ibrahim, yang selalu mendoakan Rabbi ja'alni
muqimas salati wa min dzurriyyati. Ibrahim mendoakan dirinya dan anaknya agar mendirikan salat. Ibrahim meletakkan anaknya di tempat bertetangga dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pelajaran mahal. Maka wajar kalau anaknya Ismail alaihissalam anak yang cinta kepada salat dan perhatian ya untuk memerintahkan keluarganya untuk salat. Waz zakati, dan juga memerintahkan untuk bayar zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Inilah yang bisa kita ambil ya dari pelajaran Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Ismail alaihissalam, orang-orang baik, orang-orang saleh di dalam keluarga, di dalam membangun kehidupan rumah tangga mereka yang tidak boleh luput dari mana? Dari nilai-nilai agama dan dari nilai-nilai tauhid yang tidak boleh hilang dalam kehidupan rumah tangga kita ya. Nilai-nilai Islam yang mulia ini akan sangat menentukan nilai keluarga itu, ya akan sangat menentukan kedudukan keluarga itu, ya sejauh mana dia ketergantungannya dan keterikatannya dengan agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Keluarga yang saleh, keluarga yang taat, keluarga yang bertauhid, keluarga yang jauh dari kesyirikan, itulah keluarga-keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian pembahasan kita pada malam ini. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran tentang perhatian Nabi Ishak ya, kemudian nanti Nabi Zakaria alaihissalam. Ya, Ishak masih dalam keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana pula beliau ya di dalam memberikan kalimat-kalimat nasihat-nasihat untuk anak-anaknya, untuk keturunan-keturunannya. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.